Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah sampai pada faslun a'dadus sholati isnani. Faslun ini suatu fasal. A'dadus sholati adapun udzur-udzurnya sholat. Isnani ada dua. Artinya sholat ini tidak dikerjakan karena suatu sebab, suatu udzur. Kalau ada udzur itu, maka sholat itu seandainya tidak dilaksanakan karena ada udzur, maka tidak dosa. Sholat wajib dilaksanakan, tapi karena banyak udzur lalu tidak dilaksanakan sholat itu, maka tidak menjadi dosa bagi yang meninggalkan sholat. Maka di sini dikatakan antara sholat, udzur-udzurnya sholat sehingga tidak sholat isnani ada dua. Kalau ada dua ini, andai kan tidak sholat maka tidak menjadi dosa, tapi harus diperinci dulu ini maksudnya gimana. An-nawmu satu tidur, wan nisyanu dua lupa, ada dua. Tidur berlomba. Orang tak bujang karena tidur karena lupa, maka orang itu tidak dianggap berdosa, tetapi harus kotor. Kenapa tidak dosa? Karena ada udzur. Apa udzurnya? Tertidur, tidur sehingga terbebas lalu tidak melaksanakan sholat. Nomor dua, kelopai. Karena pematah wajah lopah, ingat sudah tertinggal waktunya, sudah habis waktunya, maka orang tersebut tidak dianggap berdosa, cuma harus mengkodok. Jadi ini yang harus kita perjelas. An-nawmu satu tidur. Nah, tidur itu lalu tidak sholat, tidak mengerjakan sholat, maka orang itu tidak dosa. Tetapi ada syaratnya. Sebelum kita jelaskan, ini ada hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah adabu man nama an sholatin, barang siapa nama tidur an sholatin sehingga meninggalkan sholat karena tidur, au nasiyaha atau lupa siapa orang kepada sholat sehingga tidak sholat dan lupa, kata Nabi, fal tusalliha, hendaklah mengerjakan sholat siapa orang yang lupa dan orang yang tertidur itu, idza dzakaraha, apabila telah ingat siapa orang itu baru pada sholat. Tertidur, lupa, lalu ingat. Nah, ketika ingat segera dia melaksanakan sholat. Dan kalau waktunya sudah habis, maka dia harus memotong. Cuma ada perincian, i'lam annahu idza nama qabla dukhulil waqti fa fatat as-salatu fala isma alayhi. Ketahuilah, apabila seseorang itu tidur tapi tidurnya qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu, misal qol 10 sore belum masuk waktu zuhur, qol 10 sore belum masuk waktu zuhur, kemudian tidurnya terus sampai asar, intik mas. Nah, kalau seperti ini karena tidurnya sebelum waktu masuk zuhur, fala isma alaihi, orang itu tidak berdosa. Ya. Sekalipun sholat Jumat, kalau 10 sore terus tapi lo sholat Jumat untuk umumnya, maka dia tidak dosa.
karena dia tidak sholatnya ini karena tidur sebelum masuk waktu, dia wajib qadha tapi tidak wajib segera. Enggak wajib segera. Misalkan duhurnya dia itu tak bejer karena tidur dulu, maka dia wajib qadha. Kapan qadhanya? Tidak harus setelah asar itu, bisa pada duhur hari berikutnya, tidak wajib segera. Karena Nabi dalam sabda yang lain bersabda, "Laisa fil naumi tafridun, innama tafrid man lam yusalli sholata hatta yadkhula waqtal ukhra." Tidak dianggap lengah atau lalai kalau tidurnya sebelum. Kemudian dilanjutkan, "Wa amma inna ma ba'da tubulihi fa in alima annahu yastawiqul waqta hal ma'alihi naum wa yazimu ismaini ismu tariqi sholati wa ismu naumi." Kalau tidur sudah masuk waktu, ya, kalau tidur masuk waktu, dia tahu bahwa tidurnya nanti akan sampai asar. Misal duhur sudah masuk, duhur sudah azan, duhur tidur, belum sholat, sudah masuk duhur, lalu tidur. Kemudian ternyata tidurnya itu sampai habis waktu duhur, sampai masuk sholat asar, maka dia itu dosa 2 kali, yaksimu ismaini, 2 kali dosa, ismu tariqi sholat serta busana meninggalkan sholat pada waktu masuk waktunya. Wa ismu naumi, waktunya tidur, kok tidur sudah masuk waktunya. Nah itu. Jadi contoh yang lain, asar, duhur sudah sholat, misal asar, kok 2 itu belum asar, lalu tidur dia jam 2 tidur saya, tapi belum masuk waktunya asar. Kemudian setelah tidur, tidurnya terus sampai maghrib, ya bangun jam 2. Ini tidak dosa. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu asar. Ternyata setelah tidur berlanjut tiduran, nyaman atau yang benar, bangunnya sudah masuk maghrib, maka tidak berdosa, walaupun dia harus qadha, tapi qadhanya tidak harus segera. Tapi kalau orang itu tidur sudah masuk waktu asar, azan Allahu Akbar, asar masuk, kemudian tidur, tidak sholat dulu asar, padahal sudah asar masuk, dia tidak sholat, maka kemudian tidurnya terus sampai masuk waktu maghrib, maka orang yang seperti ini dosa 2 kali. 1, dosa tidak sholat padahal sudah masuk waktu. Nomor 2, dosanya tidur karena masuk waktu. Jadi kita ini kalau sudah masuk waktu jangan tidur dulu, sholat dulu baru tidur. Orang yang masuk waktu sholat kemudian dia tidur, maka dosanya 2 kali, dosa tidur, dosa tidak sholat, dan dia wajib segera qadha, fauron, segera qadha. Jadi ini harus dipahami, dan tentu ini bagi orang yang beriman, orang yang mengetahui iman itu tak wajar rumah. Tidak bebas bebas. Alhamdulillah dicari. Jadi kalau sudah masuk waktu, maka kerjakan sholat dulu, baru gantok, kemudian tidur. Kalau sudah masuk waktu, tidak segera sholat, tapi tidur didahulukan. Di dalam kocek kecil, kalau 2 itu, kalau 4 kocek juga, dosa 2 kali, dosa tak sholat, dosa tidur. Tapi kalau tidur lagi bangun yang 4 ya segera sholat, tak apa-apa. Itu yang pertama, tidur. Ini ada peringatan di sini, tambihun, peringatan NB, perhatian. Kasratun naumi mimma yulizul faqr
Jadi teman ini kata Imam Nawawi, Banten bisa menyebabkan fakir dengan bengkak, menyebabkan fakir. Ya tidak apa-apa. Yang saya maksud bengkak ini kan moto ini kan kita kelabian, tak kelabian, tas bebel. Karena kita ini karena muncul dari muncul di namanya mana tutup, kita tutup ke atas tak apa muncul. Tapi yang bagus ikutnya itu kelabian. Kalau muncul jangan sampai membuka aurat dari laki dari pusat ke lutut. Itu yang pertama. Tidur telanjang bisa menyebabkan fakir, dan Imam Nawawi menyebutkan. Kemudian wal aku junuban. Nomor kedua menyebabkan fakir miskin. Wal aku junuban, makan junuban pada dalam keadaan junub. Junub itu menyebabkan fakir yang Imam Nawawi berbantah. Jadi kalau dalam keadaan junub segera mandi dulu, habis mandi makan. Tapi kalau dalam keadaan junub makan, nah ini bisa menyebabkan kemiskinan dan kebahagiaan. Yang sudah terbiasa barangkali dihindari makna gempa kecepatan. Ulama ini seperti masalah kecepatan udah sering macam-macam. Pola dasarnya kan padahal belum itu seperti junub. Kemudian watahawun di isqatil ma'idah, terlalu memudahkan yang membuang makanan dibuang-buang, terlalu mengentengkan membuang rezeki. Bahkan orang tua itu bahkan kayaknya jelas atau pada hotel saya tak terpakai, tapi untuk ini ayam tak berapa. Ini maksudnya dibuang percuma. Nah saya dibuang mungkin saya dibuang bagian dia berlima. Jadi mempergampang membuang makanan ini termasuk yurisul faqr, menyebabkan kefakiran. Jadi pas ngomong berasa pas ngomong kijanya punya endong atau kami lebih masuk haram tak mampu pas dibuang gampang. Nah ini dari makan. Nah ini bisa menyebabkan kefakiran. Jaipon Imam Nawawi Banten. Waharbu qasdil basoli menyebabkan kefakiran juga berkolemen bawang putih dan atau bawang merah. Ini Imam Nawawi ini berbeda. Waharbu qasdil basoli wa qasdil thawbi. Basol itu berbau putih, asal itu berbau merah. Ngobrol kolemen bebel kotek, bebel atau bebel merah. Kita sampai sebuah berikut. Jadi coba kalau kita tidak sholat wajib kotor. Tidak sholat yang disebabkan oleh tidur, asalkan tidurnya sebelum masuk waktu tidak berdosa. Ya, tapi tetap kotor dan kotornya itu tidak wajib kotor, tidak wajib segera. Jadi misalkan tuhur, maka ketika asar tidak harus asar kotornya, bisa pada selain asar lebih. Paham ya? Tapi kalau tidurnya setelah masuk asar, setelah masuk waktu, misalkan sudah asar, sudah masuk waktu adzan, kemudian tidur, kemudian sampai maghrib, nah itu kan tidak sholat asar, maka dia dosa tidur karena sudah waktu, karena sudah masuk waktu, kemudian dosa
sebelum asar ya kan ya, Sebelum asar. jam 2 lah. Ya. Jam 2 tidur kan biasanya kan mau hampir maghrib dia bangun. Berarti kan asarnya kan sudah tidak sholat. Tidak sholat. Iya, maksudnya itu kan ibaratnya sudah berdoa, ya nggak berdosa ya. Ya, Cuma berdosa. sebenarnya apakah sholat maghribnya dulu kita kerjakan, apa kodoknya dulu? Itu tidak wajib fauron, tidak segera. Boleh setelah maghrib, boleh setelah maghrib atau sebelum maghrib. Arti sholatnya ya sebelum sholat maghrib atau setelah sholat maghrib. Karena itu la yalzamuhu al-fauron, tidak wajib segera. Tapi kalau tidurnya sudah masuk asar, ya sampai maghrib sudah masuk asar tidur, maka qadanya segera. Ketika sholat maghrib dia harus qada dulu. Qada apanya? Asarnya sebelum sholat maghrib. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholat gara-gara tidur, padahal tidurnya sudah masuk waktu asar sholat. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi qada, bahkan kita tiap hari ini boleh ya disunahkan qada. Sewaktu-waktu mungkin kita lupa qada sekarang ya, mungkin tahun yang kemarin kita tidak sholat zuhur, kita qada. Bahkan orang haji disarankan katanya di Menteri Mas Duki ya, katanya di Komisi mengatakan kota Mekah Madinah nyampe dan Mekah dan Madinah qada. Usalli fardhu tuhur qada'an lillahi ta'ala, saya dia zuhur qada kepada Allah. Sedangkan sholat di Mekah kan sama dengan prima. Saya balik sholat, sekali sholat punya mana? 100.000 kalau di mana? Di Mekah. Kalau di Madinah 1.000. Jadi dianjurkan qada. Kita ini juga dianjurkan qada di sini dengan mereka. Mungkin dulu-dulunya kita tak sholat, apalagi sudah sebulan tak sholat, itu qada. Atau mengqadhakan orang tuanya, ini bagus sekali. Usalli fardal maghrib qada'an li abi, ya Allah saya sholat maghrib untuk qada orang sepoten bulan. Allahu Akbar, sholat 3 rakaat untuk maghrib. Itu sangat dianjurkan. Mungkin orang tua kita tidak sholat, sangat baik sebagai bentuk birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua, birrul walidaini. Jadi seperti itu. Orang utamanya itu mendi iman. Tadi iman cerita bocor, itu lebih bebas. Sudah benar. Saya ada orang yang tidak sholat itu kata Allah, masalah kau fi sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Oh, ulang minal musallin, ulang masuk neraka sakor. Mereka kata bocor, orang takut yang bakal masuk neraka. Ulang berbeda hadis Nabi. Jadi pada kita sholat, mumpung kita dikasih bodi, nama Rasulullah SAW saja tidak bermata. Kita harus mempertanggungjawabkan. Dan yang pertama kali ditanya itu adalah sholat kita. Kalau sholatnya sudah baik, maka aman pun. Yang lain sudah bebas dari pertanyaan, dari timbangan, dari hisab. Tapi kalau sholatnya dianggap belum baik, ini berbahaya, dihisab semua kemudian. Saya kira seperti itu. Terakhir satu, ini ada titipan dari ibu. Ini biasanya khusus pada pegawai guru, pulangnya jam 2, akhirnya tidur. Nah, tidurnya itu asar ya hilang, sehingga dia bangun asar itu kurang 5 menit. Assalatu wassalamu alaihi, kurang 5 menit. Atau sholatnya pas sholawat. Ini dihukumi kita berdosa atau kita mengqadha. Begitu. Jadi sholatnya itu pepek sudah itu. Jadi ini ada falata yang qadha min naumihi, andaikan orang itu bangun dari tidurnya, waqad baqiya min al-waqti fardhu, masih tersisa waktu fardu mala yasa ila wudu, tak cukup kecuali wudu. Begitu wudu sudah masuk, maka dia tetap yang akan meninggalkan sholat dan dia wajib qadha. Guru yang pulang
dulu di sekolah, kemudian mulai depan ke rumah, ya tidur kita karena belum waktunya asar belum. Jadi posisi masih jam 2, tidur kita terlambat asar. Akhirnya kita bangun sekitar kurang 5 menit selawat, atau pas selawat, kan mendekati ke maghrib ini. Nah, bagaimana asarnya? Boleh kita sholat di asar itu yang dihukumi bukan kotor atau bagaimana? Waktunya akan sudah habis. Kalau waktunya sudah habis nggak bisa. Kemudian dia kotor sudah dan dia lalai itu dosa. Mestinya segera sholat itu. Kalau sudah masuk waktunya maghrib dan boleh sholat asar, sholat itu pada waktunya. Kita akan membuta kewajiban yang ada waktunya. Jadi harus kotor ya, tapi tetap berdosa. Tapi kalau kotor lumayan lah, ya, lumayan gitu. Itu untuk sholat tadi yang pertama tidur, yang kedua lupa. Lupa itu syaratnya tidak disebabkan dari perbuatan yang menyebabkan lupa. Lupa seperti main catur, dia main catur atau main remi atau main game. Kemudian lupa nggak sholat, nah itu tidak ditolerir, tetap berdosa. Yang dimaksud lupa di sini memang lupa betul, bukan karena permainan-permainan seperti catur, seperti game, seperti main remi itu. Kalau begitu lupanya itu ada penyebab. Apa penyebabnya? Main catur keasikan, main HP keasikan, sehingga lupa. Lupa yang ditolerir